Saya mau daftar di SNMPTN, SBMPTN, terus jalur mandiri yang buat D3 itu, terus beasiswa dimanapun saya ditolak. Saya udah daftar di toko baju, di toko mainan anak-anak, tapi ternyata nggak diterima. Mulai dari TU, Kamtib, KPLP, Binadik. Kebetulan saya diberi amanah sebagai sekretaris Kalapas. Diberikan amanah untuk mengelola humas di UPT kami, yaitu Lapas Perempuan Malang. Oke, perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Tempat tanggal lahir di Mojokerto 30 April 1999. Nah, saya sebagai salah satu ASN Kemenkumham angkatan 2017. Jadi saya mau sharing pengalaman saya tentang tugas dan fungsi saya sebagai penjaga tahanan di Lapas Perempuan Kelas 2 Malang. Saya itu baru lulus SMA tahun 2017. Sebetulnya nggak pernah kepikiran untuk masuk di petugas pemasyarakatan. Waktu itu lulus dari 2017 itu saya mau daftar di PTN manapun dan juga di jalur manapun, SNMPTN, SBMPTN, terus jalur mandiri, jalur yang buat D3 itu, terus beasiswa dimanapun saya ditolak. Dia tidak menerima saya. Dan juga waktu itu karena saya sudah sungkan dengan orang tua saya yang sudah terbebani dengan kehidupan saya selama 19 tahun, saya ingin bekerja ceritanya. Saya udah daftar di toko baju, di toko mainan anak-anak, tapi ternyata nggak diterima. Dan juga sempet daftar di Indotit, itu juga nggak diterima. Tapi dengan doa orang tua, ibu saya yang baru membuka WA grup keluarga cuman bilang, "Kak, ini loh ada CPNS, ada lowongan CPNS 2017. Emang lowongannya apa? Tak lihat kan, penjaga tahanan." Enggak, aku nggak mau masuk penjara. Tapi ibu saya tetap ngotot, setiap saya nolak itu selalu ngotot bahwa saya harus daftar. Dan setiap tes itu saya selalu tengkar dulu sama ibu saya. Akhirnya saya menjadi petugas anggota jaga di Lapas Perempuan Malang. Penempatan pertama yakni saya berada di Lapas Perempuan Kelas 2 Malang, di jajaran pengamanan, yaitu sebagai regu pengamanan selama kurang lebih 3-4 bulan. Nah, setelah itu kita di rolling ke bagian-bagian tertentu, mulai dari TU, Kamtib, KPLP, Binadik. Lalu tidak berlangsung lama, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti prajabatan di November 2018. Setelah November 2018, saya mendapat SK baru atau surat perintah mutasi internal untuk diperbantukan di bagian umum. Karena waktu itu sepengetahuan saya bahwa di lapas kami kebanyakan SDM yang di regu pengamanan, jadi teman-teman atau rekan-rekan saya yang satu angkatan yang memiliki kompetensi tertentu diperbantukan di bagian-bagian yang tertentu. Jadi tidak hanya di penjaga tahanan atau yang biasanya kita tahu regu pengamanan atau P2O, tidak hanya itu. Jadi teman-teman kami satu angkatan diberikan kesempatan untuk diperbantukan di bagian-bagian tertentu, dan khususnya saya sendiri diperbantukan di bagian umum. Untuk tugas saya yang pertama, kebetulan saya diberi amanah sebagai sekretaris Kalapas. Waktu itu perasaan saya campur aduk karena pertama kali saya masuk lapas, saya nggak tahu tentang keprotokoleran dan bagaimana menjadi sekretaris yang baik, karena jujur saya baru lulus SMA di tahun 2017 itu juga. Jadi saya tidak memiliki pengalaman yang mumpuni, menurut saya sendiri tidak memiliki pengalaman yang mumpuni di bagian itu. Saya mendapat SK maksudnya diperbantukan di bagian umum, saya meminta petunjuk dari senior dan diberikan penjelasan bagaimana nantinya saya akan bekerja. Mulai dari mempersiapkan segala kepentingan dinas dari Kalapas saya. Waktu itu mulai dari keperluan rapat, paparan, surat menyurat, saya diberikan pengarahan untuk mengetahui bagaimana caranya
menjadi sekretaris yang baik. Selain belajar seperti itu juga, saya berkoordinasi dengan senior-senior saya bagaimana tata cara keprotokoleran yang baik dan benar. Waktu itu saya diberikan kesempatan untuk koordinasi dengan Humas Kanwil Kemenkumham Jatim. Terima kasih. Selain saya bertugas sebagai sekretaris Kalapas, saya juga diberikan amanah untuk mengelola humas di UPT kami, yaitu Lapas Perempuan Malang. Waktu itu kami, khususnya saya, berkoordinasi dengan Kalapas bagaimana menciptakan pengelolaan keterbukaan informasi publik yang menarik dan juga tidak monoton itu-itu saja. Jadi Bukalapas langsung nyeletuk, nah ini Instagramnya kamu kelola aja sama teman-teman kamu, karena beliau merasa perlu adanya pembaruan-pembaruan yang disesuaikan dengan kondisi milenial sekarang. Bagaimana informasi itu bisa dikelola dengan baik dan mudah dipahami. Karena waktu itu kebetulan UPT kami merintis predikat wilayah bebas dari korupsi, jadi keterbukaan informasi publik sangatlah diutamakan. Akhirnya bersama dengan teman-teman saya angkatan 2017 yang lain, disusunlah itu namanya tim humas di setiap bagian. Selain di bagian umum ada saya dan rekan saya, di bagian pengamanan, pokoknya di setiap bagian itu selalu ada salah satu tim humas. Nantinya dia bertanggung jawab untuk menge-share kegiatan. Dia bertanggung jawab untuk menge-share kegiatan di dalam suatu grup dan mengelola caption dan juga informasi yang nantinya akan kami sajikan di media sosial kami berupa Facebook, Instagram, Twitter, dan juga website. Waktu itu sempat struggle atau sempat kesulitan karena saya tidak memiliki kompetensi di bidang IT yang bagus dibandingkan teman saya yang satunya. Tips saja, jangan pernah patah semangat karena informasi sekarang itu dapat diakses melalui berbagai cara. Jadi saya belajar untuk mengedit video dan mengelola informasi dengan baik lewat YouTube dan juga informasi-informasi di Google lainnya. Oh iya, jangan lupa follow ya, nama medsosnya itu kalau untuk Instagram @lpp_malang, untuk Twitter juga sama, tinggal dicari itu aja langsung follow. Kalau mau ngelihat karya-karya tim humas di Lapas Perempuan Malang, jangan lupa lihat channel YouTube-nya biar tidak kalah dengan channel Bang Absor. Gitu sih, nggak kalah menarik karena di situ kita berupaya untuk mengemas bagaimana sih informasi, maksudnya itu membuka wawasan bahwa lapas itu loh beraneka macam pembinaan dan inovasi-inovasi kerennya. Nggak melulu itu aja. Jadi di YouTube, di Instagram itu pasti update. Gitu sih. Terus selain humas, saya juga mengelola Sisumaker. Teman-teman pasti paham di mana kementerian kita sudah paperless, artinya tidak menggunakan kertas sebagai untuk surat menyurat secara internal maupun untuk eksternal. Jadi waktu itu saya mendapat ilmu baru berupa bagaimana cara pengelolaan Sisumaker yang baik dan benar. Apalagi kalau pas kami yang sebelumnya menekankan bahwa tidak boleh ada kertas, maka semua bagian itu wajib menggunakan Sisumaker. Selain itu saya juga diajarin bagaimana cara mengelola surat masuk dan keluar dengan baik dan benar. For your information, di bagian umum itu namanya juga umum, artinya kita harus menyediakan segala macam kebutuhan warga binaan pemasyarakatan, atau kasarannya itu fasilitatif. Jadi mulai dari sandang pangan, kebutuhan untuk mandi, untuk apapun itu kita yang menyediakan di bagian umum. Jadi waktu itu saya dapat ilmu untuk mendistribusikan barang, untuk mengadakan barang itu gimana. Tapi yang belum saya dapat itu ya ini mengelola barang milik negara, itu yang belum. Karena itu ada bagian senior saya sendiri dan bagian saya sudah cukup rumit, jadi saya tidak berkesempatan untuk mengetahui sistem BUMN itu tadi. Contohnya, misal kita mau pengawalan di rumah sakit atau pengawalan sidang.
pengawalan itu dibutuhkan surat yang namanya berita acara, surat pengawalan. Nah, surat pengawalan dan berita acara itu kan kayak berjenjang. Misal dari Kasubsi, misal yang membuat adalah operatornya, nanti dikoordinasikan melalui Kasubsi, dikoordinasikan lagi ke Kasih, dan yang langsung ditandatangani oleh Kalapas. Nah, berjenjang itu dulu itu menggunakan kayak lembar disposisi, menggunakan tulisan kertas pakai tangan, maksudnya itu ngeprint lah secara hard copy. Tapi sekarang enggak, sekarang itu ada Visumaker yang koordinasi secara berjenjang itu bisa langsung lewat aplikasi tersebut. Misal operator udah terendah itu Kasubsi ngirim surat diteruskan ke Kasih. Jadi Kasih itu ngelihat suratnya benar atau enggak itu lewat Visumaker itu. Setelah itu karena dibutuhkan tanda tangan Kalapas, maka diteruskan atau didisposisi langsung oleh Kalapas. Nah, nanti Kalapas bisa langsung tanda tangan atau mengoreksi itu juga lewat Visumaker itu. Digital semuanya. Kalau misal pun ada surat masuk dari Pemkot, misal surat masuk dari Pemkot lewat email. Nah, surat itu nanti didistribusikan ke Visumaker langsung ke Kalapas. Jadi semuanya itu no hard file. Intinya paperless gitu sih. Kalau pengalaman saya yang dari Rupam terus langsung menjadi sekretaris Kalapas dan sekarang menjadi pengadministrasi umum, itu ada kelebihan dan kekurangan. Kasarannya namanya bekerja dimanapun ada kekurangan dan kelebihan. Pandai-pandai kita untuk menyesuaikan diri. Mulai dari di Rupam itu kita belajar untuk cepat tanggap, maksudnya kita cepat untuk menentukan bagaimana misal ada suatu kejadian, kita harus cepat menangani kejadian tersebut, kita harus cepat tanggap lah, kasarannya kayak gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya saya menjadi sekretaris Kalapas, itu saya harus belajar bagaimana koordinasi dengan bagian-bagian lain. Jadi bukan kita sendiri yang mengambil keputusan, tapi kita harus memperhatikan keputusan mulai dari Kasubsi, Kasih, dan pegawai-pegawai yang lain. Itu kita harus paham menempatkan diri dan mengambil keputusan secara berjenjang. Nah, untuk menjadi pengadministrasi umum, kita belajar bagaimana mendengar keluh kesah orang. Karena di bagian umum itu misal ada WC mampet, ada yang kurang tepak cadongnya rusak, kita harus cepat tanggap dan mendengar, maksudnya langsung kayak menindaklanjuti gitu loh. Harus cepat untuk menerima pengaduan, maka warga binaan akan memberikan kepercayaan kepada kita. Jadi maksudnya untuk meminimalisir gangguan Kamtib, cara yang paling simpel adalah cepat tanggap dalam mengelola pengaduan. Yaitu tadi berhubungan sama pekerjaan saya, jadi saya harus cepat untuk melaporkan kepada atasan. Bu, ini loh WC di blok ini, kamar ini tuh mampet. Nah, nanti atasan saya nanti akan langsung berhubungan dengan bendahara untuk, maksudnya ada nggak biaya yang untuk perawatan ini. Kalau misalnya ada, nanti langsung saya menghubungkan dengan kayak misalnya sedot WC, atau mungkin saya akan pergi ke luar untuk melakukan pengadaan barang-barang yang rusak itu tadi. Jadi seperti itu tugasnya. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang untuk menjadi CASN Kemenkumham, khususnya di formasi penjaga tahanan, jangan mempunyai stigma bahwa penjaga tahanan ya jaganya ya di blok aja, jaganya ya di pos menara aja. Enggak, itu salah besar, karena faktanya UPT itu membutuhkan teman-teman semua. Maksudnya saat kalian masuk di UPT itu nanti akan kembali dipertimbangkan kalian mempunyai kompetensi atau keahlian di bagian mana. Nanti UPT itu akan, khususnya pimpinan akan kembali mempertimbangkan. Misal kalian suka merajut atau mempunyai keahlian di bidang memasak atau apa, nantinya kalian akan diperbantukan di bagian tersebut. Walaupun pengalaman saya sendiri, grade-nya pun tetap sama. Jadi maksudnya kadang kan kalian pikir enak di staff loh. No, di staff itu malah jam kerjanya itu tak terbatas pemirsa, tapi grade-nya sama.
tunjangan kinerjanya sama. Dan itu nggak boleh kayak kalian kepingin, aku pengen di staff aja, nggak boleh kayak gitu ya teman-teman, sama aja. Jadi jangan punya stigma bahwa penjaga tahanan yang ngurusin blok aja, ngurusin napi aja. No, kalian walaupun di Rupam itu bakalan nemuin hal-hal yang di luar dugaan kalian. Maksudnya kalian itu bisa belajar dari itu. Dan jangan patah semangat buat teman-teman yang khususnya sudah S1, sudah S2, kalian itu malah dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan. Karena misal kalian S1 PGSD, jadi kalian itu nantinya misal mendidik anak-anak binaan yang di bawah umur. Ada kan, walaupun nggak di bawah umur tapi dia itu masih kejar paket. Nah, kalian mempunyai andil untuk memberikan pengalaman kalian, mengajari teman-teman kita yang menjadi warga binaan itu. Terus misalnya kalian ada di jurusan tata boga atau jurusan apa ya, pokoknya arsitektur atau ya apalah, nanti kalian itu bakalan di asesmen kembali, ada instrumen penilaian kembali, dilihat kembali kompetensi kita di mana. Walaupun nanti saya garis bawahi SK grade-nya tetap itu nanti, tapi kalian bakalan dapat kayak apa ya, pengalaman di bagian lain begitu. Iya, itu yang perlu ditekankan, kalian daftar sebagai petugas atau anggota jaga. Jadi dimanapun kalian berada, SKP-nya, sasaran kinerja pegawainya, itu juga mencakup sasaran kinerja pegawai di regu pengamanan atau pengamanan. Tidak bisa di bagian itu full. Walaupun kalian bisa nambahkan salah satu atau beberapa di bagian itu, tapi yang paling penting kita adalah petugas atau anggota jaga. Kewajiban kita untuk membina dan mendidik dan menjaga keamanan dan ketertiban warga binaan pemasyarakatan. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi tetap semangat, walaupun kalian dari background manapun, kalian asalnya itu dari mana, terus kalian nggak punya pengalaman apa-apa, tapi kalian nanti akan belajar saat di instansi atau di UPT kalian itu sendiri. Karena seniornya itu Jos, Gandos, Markotop. Nanti kalian entah diajarin dengan cara apapun, tapi entah maksudnya diajarin dari perilakunya. Oh iya, yang perlu saya tambahkan adalah dimanapun kalian bekerja, sopan santun adalah yang paling utama. Attitude adalah nomor satu. Setelah, maksudnya bolehlah kalian itu lebih pintar, lebih berkompeten dari senior kalian. Tapi ingat, senior itu sudah berpengalaman. Jadi harus tetap hormat, harus tetap patuh kepada senior. Begitu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jangan pernah patah semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.